Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme transport melalui membran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu murid untuk memimpin kita di dalam doa. Murid yang bernomor 2. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami masih berkumpul di tempat ini, dan pada pagi hari ini kami akan mulai kegiatan kami belajar mengajar. Tapi kiranya Engkau berkati, biar dari awal pertengahan hingga berakhir dari perjalanan yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini materi kita yaitu mengenai mekanisme transport melalui membran. Jadi Ibu hanya mengingatkan bahwa pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai mekanisme transport melalui membran, tapi Ibu hanya mau mengingatkan kembali pada sebuah sel pada organisme itu dibungkus oleh yang namanya membran atau biasa disebut dengan membran sel. Nah, membran sel ini bukan hanya berfungsi sebagai pembungkus sel, tetapi dia juga berfungsi sebagai transport zat. Nah, sebagai transport zat ini, membran sel ini dia tersusun atas senyawa fosfolipid, tersusun atas protein dan lemak. Karena sifatnya semi permeabel, jadi membran sel ini dia hanya mengangkut atau membiarkan zat-zat yang diperlukan itu yang bisa masuk ke dalam sel tersebut. Nah, pada membran sel ini terjadi dua transport, ada transport pasif dan transport aktif. Ibu mau salah satu murid menjelaskan apa itu transport aktif. Ibu minta kesediaan siswa yang bernomor 2 dari kelompok sebelah. Transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel. Ya, jadi transport aktif itu adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu. Jadi perpindahan tersebut terjadi meskipun menentang konsentrasi. Selanjutnya transport pasif dari kelompok sebelah, siswa bernomor 4. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Jadi transport pasif itu merupakan transport yang terjadi tanpa menggunakan energi sel itu. Jadi dia berkebalikan dengan transport aktif. Jadi transport aktif itu dia menggunakan sel, sedangkan transport pasif itu sama dengan tidak menggunakan sel. Artinya dia hanya menggunakan perbedaan konsentrasi atau perbedaan kerapatan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Pada transport aktif dibagi menjadi ada 4. Ibu minta kesediaan siswa dari yang berwarna biru bernomor 2 untuk menjawab salah satu contoh dari transport aktif. Contoh pompa natrium, kalium, endositosis, dan eksositosis. Ada pompa natrium, kalium, endositosis, dan eksositosis. Nah, selain itu pada transport pasif atau transport yang tanpa menggunakan energi, Ibu minta kesediaan dari murid yang sebelah sini untuk menjawab contoh dari transport pasif ini yang bernomor 4. Difusi dan osmosis. Ya, ada difusi dan osmosis. Pada transport pasif tadi sudah dijawab oleh teman yang bernomor 4 bahwa ada difusi dan osmosis. Pada transport aktif ada pompa natrium, ada kalium, dan endositosis dan eksositosis. Nah, Ibu minta dari kelompok sini salah satu murid yang bernomor 3 untuk menjawab apa itu difusi. Difusi adalah penyebaran molekul tanpa menggunakan energi. Jadi difusi ini merupakan penyebaran molekul, ion atau molekul tanpa menggunakan energi. Jadi dia yang menggunakan yang namanya kerapatan atau perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi pada difusi ini dia hanya terjadi pada proses perbedaan konsentrasi atau perbedaan kerapatan.
Contohnya, kalau adik-adik sedang membuat teh, pada teh tersebut adik-adik bisa melihat. Ketika pertama kali adik baru taruh teh, otomatis belum berwarna. Dia semuanya belum berwarna. Nah, lama-lama kemudian adik-adik melihat bahwa air tersebut sudah berwarna mengikuti teh tersebut. Nah, itu merupakan proses yang namanya difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui difusi air tadi. Jadi dia tanpa menggunakan energi. Jadi osmosis merupakan perpindahan ion atau molekul dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah dengan melewati yang namanya membran. Contohnya ketika kita memakai parfum, ketika disemprotkan, maka seluruh ruangan itu tersebut ikut beraroma seperti parfum. Itu karena dia terdifusi melalui udara. Sekarang ibu mau adik-adik menjawab LKS yang ada untuk adik-adik lebih memahami apa itu proses difusi dan osmosis. Nanti ini adalah kelompok 1 dan di sini adalah kelompok 2. Nanti selesai dikerjakan akan dipresentasikan. Salah satu murid dari sini akan menjadi ketua dan di sini juga satu menjadi ketua untuk mencatat. Waktu diskusi telah selesai. Setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada tiap ketua dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, seandainya dalam ruangan A terdapat larutan natrium 20%, sedangkan B tidak, maka kedapatan air di A dan B adalah? Jawaban, di dalam ruangan A terdapat larutan natrium 20% dan di B tidak ada, maka kedapatan air di A 80% dan natrium 20%, sedangkan B kedapatan air 100% dan natrium 0%. Karena membran permeabel terhadap natrium akan berosmosis dari A ke B, sedangkan air akan berosmosis dari B ke A. Kedapatan kedua macam zat tersebut pada kondisi akhir sama, yaitu air 90% dan natrium 10%. Sekian presentasi dari kami. Dari kelompok berikut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ruangan 2 dan B dibatasi membran semi permeabel. Di ruangan A terdapat lautan gula dan di ruangan B lautan B titik-titik. Ruangan A dan ruangan B dibatasi membran semi permeabel. Di ruangan A adalah lautan gula 20%, sedangkan di ruangan B adalah lautan gula 10%. Jadi di A kedapatan air 80% dan gula 20%, sedangkan di B kedapatan air 90% dan gula 10%. Menurut ketentuan saat akan mengalami osmosis dari kerapatan tinggi ke rendah melewati membran sel. Terima kasih. Berikan apresiasi untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sekian materi kita hari ini mengenai mekanisme transport
yaitu ada difusi dan osmosis. Jadi nanti minggu depan baru kita lanjutkan ke transport aktif, yaitu ada pompa natrium, kalium, endositosis dan eksositosis. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu murid untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Yang bernomor 2 dari kelompok sini. Baik teman-teman, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga pelajaran kami dari awal hingga akhirnya belajar dengan baik. Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang. Yang Engkau berkati, biar kami sampai di rumah kami masing-masing yang kaya salam. Terima kasih Tuhan, haleluya. Siap, salam. Selamat pagi.